Halo sahabat Waktu PTN, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Melia Putri dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Konsentrasi Pendidikan Tata Boga dari Universitas Negeri Padang. Loh, apa sih ada konsentrasinya? Nah, kita akan bahas sampai di sana nantinya. Jadi simak terus video berikut ya. Universitas Negeri Padang atau UNP dahulunya itu dikenal sebagai nama PTPG atau IKIP. Nah, ini merupakan salah satu universitas yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Kampus Universitas Negeri Padang ini memiliki beberapa fakultas, yaitu 8 fakultas yang terdiri dari Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Teknik, dan yang paling muda yaitu Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Nah, jadi jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga saya yang saya laksanakan pendidikannya saat ini merupakan salah satu jurusan yang berada di bawah program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Nah, ilmu kesejahteraan keluarga ini di UNP sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konsentrasi tata busana dan tata boga dengan jenjang program S1. Nah, di mana jenjang S1 ini merupakan jenjang pendidikan atau disebut juga dengan pendidikan vokasi gitu. Nah, di mana kita itu ada praktek dan ada teori. Di mana teorinya yaitu 60% dan juga praktikum 40%. Jadi teorinya lebih banyak dibandingkan praktikum. Nah, akan tetapi nih teman-teman, kalau untuk teman-teman yang ingin nggak ingin S1-nya S1 tapi ingin D3. Nah, kita juga ada yaitu program D3, Diploma 3 Tata Boga. Nah, jadi di sini kebalikan dari S1 tadi dengan teorinya 40% dan juga praktek 60%. Jadi prakteknya lebih banyak. Nah, untuk sahabat Waktu PTN nih yang pengen masuk ke jurusan IKK ini, nah nantinya itu bisa memilih dua antara tata busana dan tata boga tersebut. Nah, itu nanti kita akan dibebaskan dengan pemilihan prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Nah, selain itu, di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan ini bukan hanya ada program studi PKK atau Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, tetapi juga ada prodi lain seperti prodi Manajemen Perhotelan, Tata Rias Kecantikan. Nah, di sini teman-teman yang dari sekolah pariwisata maupun SMA itu bisa memilih ke sini. Karena di Fakultas Pariwisata Perhotelan UNP ini tidak hanya menerima siswa-siswa yang tamatan dari sekolah kejuruan, tetapi sekolah menengah atas pun tetap bisa untuk mengambil program pendidikan di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP. Nah, jadi untuk teman-teman yang dari SMA atau selain sekolah kejuruan yang ingin masuk ke UNP, khususnya Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, nah teman-teman tuh jangan minder, sobat PTN jangan minder ya. Soalnya kita tuh akan tetap belajar sesuai dari awal lagi gitu. Bahkan dari sekolah menengah kejuruan itu pun mereka akan mempelajari apa yang mereka pelajari dulu waktu di sekolah kejuruan gitu. Nah, jadi yang SMA pun akan tetap mendapatkan ilmu yang sama gitu. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan bahas tentang UNP secara menyeluruh. Tadi kan cuma Fakultas Pariwisata dan Perhotelan karena itu kebetulan jurusan aku ya, fakultas aku juga. Nah, jadi sekarang aku akan bahas tentang Universitas Negeri Padang. Nah, Universitas Negeri Padang itu memiliki beberapa kampus cabang. Tapi teman-teman harus tahu juga dulu kampus utamanya di mana. Kampus utamanya itu terletak di Kota Padang, tepatnya di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar, Padang. Nah, di sana itu yang terdiri dari 8 fakultas kampus pusat yang seperti yang saya ceritakan tadi. Dan kemudian UNP juga memiliki beberapa kampus cabang, ada 5 kampus cabang
kampus cabang pertama UNP terletak di Kota Pariaman. Nah, pasti teman-teman gak kepikiran dong kalau UNP memiliki prodi ini, yaitu D3 Keperawatan. Nah, aneh kan? Nah, jadi teman-teman, UNP itu bukan hanya sekedar kampus pendidikan, vokasi, tetapi juga memiliki jurusan D3 untuk keperawatan. Nah, jadi teman-teman yang ingin masuk ke UNP, pengen ngambil keperawatan, ada kok. Nah, kemudian ada kampus keduanya, yaitu di Lubuk Buaya, termasuk Kabupaten Padang Pariaman. Nah, itu merupakan kampus untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kemudian kampus tiganya ada di Limau Manis, yaitu dengan jurusan di sana yaitu pendidikan luar biasa untuk Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian ada kampus keempatnya yaitu di Ulu Gadut, Padang, dengan jurusan di sana yaitu pendidikan guru sekolah dasar, yaitu FEB juga. Nah, kemudian kampus UNP ini juga memiliki kampus 5, yaitu di Kota Bukit Tinggi, dengan di sana yang diampu adalah manajemen perhotelan. Nah, jadi untuk khusus Bukit Tinggi ini merupakan tempat untuk mahasiswa baru yang harus menjalankan semester 1-nya di kampus 5 Bukit Tinggi. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas jalur masuk ke UNP, yaitu ada beberapa jalur. Yang pertama yaitu SNPTN atau disebut juga dengan jalur undangan. Nah, jalur undangan ini sama-sama kita ketahui teman-teman, itu merupakan jalur seleksi nasional yang dimana saya dulu juga alhamdulillah jalur SNPTN dan mengambil jurusan yang sama dengan jurusan saya waktu di SMK dulu. Kemudian yang kedua ada jalur SBMPTN atau seleksi bersama, itu disebut juga dengan UTBK. Nah, di sini juga lah teman-teman yang mungkin dari sekolah menengah, madrasah, dan selain-lainnya itu bisa untuk mengambil jurusan seperti tata boga, praktek ini, terus segala macam. Nah, itu bisa diseleksi bersama karena tidak sedikit di UNP khususnya Fakultas Pariwisata dan Perhotelan ini yang dari sekolah menengah, madrasah mengambil ke jurusan tata boga, tata rias, tata busana, pariwisata gitu. Jadi teman-teman nggak perlu minder untuk mengambil jurusan meskipun teman-teman bukan dari sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga yaitu jalur masuk mandiri S1 dan juga mandiri D3. Nah, untuk teman-teman mandiri ini ada jalur D3-nya. Nah, itu misalnya teman-teman yang ingin masuk ke suatu jurusan, nah itu jurusannya itu untuk D3 gitu. Nah, itu bisa, dan mandiri juga seperti itu. Nah, saya rasa itu teman-teman semua akan tahu gitu. Nah, jadi jalur masuk tadi kita akan membahas lingkup tentang uang kuliah tunggal atau SPP. Nah, uang kuliah tunggal itu di UNP terbagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama kelompok satunya yaitu rentang 0 sampai 500. Yang kelompok 2-nya yaitu rentang antara 500 sampai 1 juta. Yang ketiga 1 juta sampai 2.500.000. Yang keempat 2.500.000 sampai 4 juta. Yang kelima 4 juta sampai 5,5 juta. Nah, teman-teman, gimana sih cara penentuan UKT itu gitu kan? Nah, untuk penentuan UKT itu teman-teman itu akan bergantung kepada pekerjaan dari orang tua teman-teman gitu. Nah, itu akan memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk UKT itu sendiri, karena nggak semuanya merata dapat UKT tinggi, rendah, enggak, tapi itu tergantung dengan pekerjaan, penghasilan orang tua itu. Nah, itu akan disesuaikan. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu gitu. Nah, nanti juga dengan UKT-UKT ini akan ada juga
beasiswa-beasiswa yang diturunkan gitu, yang akan dapat teman-teman urus untuk menjadi suatu motivasi dalam perkuliahan, peringanan UKT dan segala macamnya gitu. Nah, jadi nanti kalau ada syarat-syarat tertentu yang akan diurus dan banyak sekali beasiswa yang akan bisa teman usulkan. Beasiswa itu ada juga yang sudah dari awal masuk nih udah dapat beasiswa, dan juga ada pas melaksanakan pendidikan akademiknya itu bisa ngurus beasiswa. Nah, salah satunya yang dari awal masuk yaitu beasiswa bidik misi atau sekarang dikenal dengan KIP kuliah. Nah, terus beasiswa lainnya itu seperti PPA, Basnas, BRI, Bank Nagari, itu segala macamnya itu banyak di UNP. Nah, jadi teman-teman tetap semangat ya. Nah, teman-teman, setelah kita membahas kampus cabang, jalur masuk, dan juga uang kuliah dan beasiswanya, selanjutnya kita akan bahas organisasi yang ada di lingkup UNP dan lingkup fakultas. Yang pertama, organisasi tingkat universitas yang ada di UNP. Nah, itu terdiri dari banyak macam untuk teman-teman, untuk kita semua yang ingin menyalurkan hobi, menyalurkan minat, bakat, dan itu meskipun kita di jurusan ini, tapi kita contohnya saya di jurusan IKK Tata Boga, tapi saya ingin masuk ke kesenian. Di kesenian itu banyak macamnya, ada sastra, ada dance, ada tari, ada segala macamnya gitu. Nah, saya bisa masuk ke sana gitu karena itu semua memang minat dan bakat itu akan disalurkan melalui organisasi-organisasi. Yang pertama yang ada di universitas yaitu MPN. Nah, di mana tugas-tugas MPN ini adalah untuk mengawasi BEM kayak pemilu, pemilihan gitu, segala macamnya. Dan di bawah itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di sana akan ada presiden mahasiswa, wakil presiden mahasiswa, kementerian, dan semua itu akan mengatur bagaimana kemahasiswaan, suara-suara mahasiswa akan ada ditampung oleh divisi-divisi dari BEM tersebut. Kemudian ya seperti yang saya bilang tadi, ada organisasi kesenian, unit kewirausahaan, dan banyak lagi untuk teman-teman bisa menyalurkan bakat teman-teman itu yang meskipun dari jurusan yang berbeda, fakultas yang berbeda gitu, kita akan menyalurkan di suatu organisasi, kita akan menjadi jalinan kerjasama gitu, teamwork gitu. Nah, jadi teman-teman semua jangan minder ya. Yang kemudian organisasi fakultas. Nah, di fakultas itu sendiri yang pertama ada BPM, yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa, di mana Badan Perwakilan Mahasiswa ini yang tugasnya yaitu di atas BEM yang juga mengawasi dari BEM, tapi BEM fakultas. Nah, di bawah BPM itu Badan Eksekutif Mahasiswa dengan departemen-departemennya yang akan melakukan program-program untuk fakultas dalam satu periode kepemimpinan mereka. Kemudian ada himpunan mahasiswa jurusan dan sebagainya macamnya. Dan setiapnya itu akan punya divisi-divisi yang mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas fasilitas yang ada di UNP. Nah, yang pertama fasilitas yang bisa kita akses itu, yang pertama kita akan diberi kemudahan untuk WiFi ID. Nah, WiFi ID ini kita akan buat password dan username yang sudah diatur oleh kampus, dan passwordnya kita bisa bikin sendiri apa yang kita mau. Nah, jadi itu akan bisa kita akses di seluruh wilayah di mana saja dengan menggunakan password dan username kita. Kemudian teman-teman tahu nggak, lokasi UNP ini strategis banget loh. Itu ada di pinggir jalan, lokasinya itu mudah banget dicari gitu. Lewat jalan raya aja itu udah kelihatan universitas langsung ke gerbangnya gitu. Di belakangnya itu ada pantai, jadi teman-teman yang kalau mungkin lagi bosan, lagi suntuk, lagi pengen refreshing, nah bisa ngerjain tugas sambil di pantai. Enak nggak tuh kan? Nah, kemudian ada di rektorat itu luas
lokasi UNP bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang ingin belajar bersantai di ruang hijau gitu. Nah, di depan rektorat itu teman-teman bisa banyak sekali dan bisa digunakan untuk latihan, membuat tugas, belajar kelompok, berdiskusi, segala macamnya. Nah, teman-teman mungkin untuk pembahasan UNP dan fakultas hanya sampai di sini saja untuk saya bahas. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dan yang belum saya bahas di sini di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, pesan saya cuma satu buat teman-teman, yaitu jangan lupa semangat, jangan lupa berusaha dan berdoa. Semangat untuk teman-teman yang berjuang masuk PTN setiap tahunnya, dan selamat untuk teman-teman yang lulus masuk PTN maupun PTS. Nah, untuk yang tidak lolos, tetap semangat. Kamu semua harus tahu jalan kesuksesan dan keberuntungan setiap orang itu akan berbeda-beda. Yang kita butuhkan adalah selalu berusaha dan selalu berdoa. Kita semua adalah orang-orang yang terbaik jika kita menggunakan standar yang kita tetapkan sendiri, bukan berdasarkan yang orang lain mau. Jika kamu gagal dalam seleksi PTN maupun masuk perguruan tinggi manapun, itu bukan berarti kamu orang yang gagal dan orang yang buruk. Tetapi itu hanya cara agar kamu selalu berusaha dan berdoa dan menyadari bahwa jalan kesuksesanmu berbeda. Dan menurut saya, tidak ada orang yang gagal di dunia ini. Kenapa? Karena semua kita akan berhasil, kecuali orang yang mau menggagalkan dirinya sendiri. Malas, tidak semangat, putus asa. Nah, jadi buat teman-teman semua, tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita semua akan sukses berdasarkan jalan yang kita tempuh sendiri, bukan orang lain. Saya Melia Putri, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sahabat waktu PTN.